Halo para pendengar setia TBJ, berikut ini ada video yang sangat menarik mengenai percakapan Edis yang membahas tentang bagaimana harus belajar dari kitab-kitab terdahulu atau dari para ahli kitab ketika seseorang mengalami kebingungan. Seperti apa keseruannya? Mari kita saksikan. Asbabul nuzul itu sendiri bermasalah. Bang, gini. Ngomong-ngomong soal asbabul nuzul, Abang sudah kepala. Bang, dengerin Bang. Saya ini kan, dengarkan. Saya ini kan orang yang ngerti Al-Quran. Bahkan saya nggak pernah ketemu dengan orang Islam yang ngerti Al-Quran. Lebih ngerti Al-Quran daripada saya. Fakta. Tidak pernah saya menemukan ada satu orang Muslim yang lebih mengetahui agama Islam daripada saya. Tunjuk siapa orangnya. Dengarkan. Saya jawab ya, saya jawab. Saya tanya sekarang, kalau kamu paham Al-Quran ya, ilmu apa yang harus ada pada saat menafsirkan Al-Quran? Harus membaca kitab-kitab sebelumnya. Kalau kalian belajar dari ustadz di pondok pesantren, kalau mau paham Quran, kalian harus paham nahwu shorof, mantiq, balaghah, ya kan? Tajwid. Aku mau tanya ini Edis Disiplin agama ilmu apa ya? Al-Quran, menurut Al-Quran, jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepadamu ini, agama apa ya maka kamu? tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Itu ayat Al-Quran. Tapi orang Islam nggak ada yang percaya ayat itu, nggak ada yang percaya. Kalau kamu mau paham Al-Quran, jika kamu ragu-ragu dengan Al-Quran, maka pelajarilah ilmu nahwu shorof, mantiq, balaghah, 14 cabang ilmu kanuragan dan 20 ilmu cabang kadikjayaan. Itu yang kalian pelajari. Apa yang tertulis di dalam Al-Quran dengan apa yang diomongin ustadz-ustadz beda. Saya nanya sekarang, kepala abang ngomong paling paham dengan Al-Quran. Sekarang saya tanya, disiplin ilmu apa saja? Menurut ustadz-ustadz, ini Anda kan tanya nih, disiplin ilmu apa saja? Harus paham nahwu shorof, mantiq, balaghah, dan seterusnya. 14 atau 15 ilmu. Tapi itu karangannya para ulama. Biar apa? Biar kitab nahwu shorof mereka laku. Biar banyak orang belajar nahwu shorof, biar mereka punya kerjaan. Dengarkan. Yang tertulis dalam Al-Quran, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Betul nggak? Kitab ini tidak ada keraguan padanya. Betul. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Betul. Nah, sekarang saya tanya. Menurut kitab Al-Quran itu sendiri, jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, apa solusinya? Apakah suruh belajar nahwu shorof? Suruh belajar balaghah? Kagak ada. Kalau kamu ragu-ragu, tanya sama orang yang membaca kitab sebelumnya. Baik teman-teman, seperti yang kita ketahui dalam percakapan tadi yang membahas mengenai kitab-kitab sebelumnya, diantaranya ada Taurat, Injil, dan Zabur. Mengapa penting untuk belajar kitab-kitab ini? Karena di sanalah kita dapat mengenal kebenaran yang Allah berikan kepada umat manusia mengenai rencana penyelamatan Allah. Dalam kitab Perjanjian Lama sendiri, kita akan menemukan kebenaran bahwa Allah telah memakai para nabi untuk menubuatkan tentang kedatangan Sang Mesias ke dalam dunia, yaitu Yesus Kristus sendiri yang kita kenal, yang telah menjadi atau mengambil rupa manusia, agar supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Di dalam kitab Zabur sendiri menceritakan bagaimana kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah,
kasih Allah, dan andil Allah bagi setiap umat-umatnya yang diungkapkan lewat seruan doa dan pujian kepada Allah. Di sana juga kita dapat melihat bagaimana orang-orang pilihan Allah yang bergumul di dalam kesesakan mereka, dan di saat itulah mereka melihat pertolongan Allah yang luar biasa, yang sempurna, dan kemudian mereka mengagungkan Allah yang maha besar itu, Allah yang maha kuasa, Allah tempat perlindungan, gunung batu dan kubu pertahanan orang-orang yang percaya kepadanya. Terima kasih untuk teman-teman TBJ yang senantiasa mendukung channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.